Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali dalam 7 menit wartakan kabar sukacita yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Serpong, Gereja Santa Monica. Bersama saya Yohanes Kristanto. Video ini dibuat untuk memeriahkan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Hari ini tanggal 13 September 2021 adalah hari Senin biasa, minggu ke-24 dalam kalender liturgi dengan bacaan Injil diambil dari Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 10, perikop tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dalam kalender liturgi, hari ini adalah juga hari peringatan wajib mengenang Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Pada tahun 404, uskup ini diasingkan karena kritikannya yang pedas kepada kaisar wanita bernama Eudoxia. Nah, dalam pengasingannya itulah Yohanes Chrysostomus meninggal dalam kesengsaraannya sebagai saksi Kristus. Bukan suatu kebetulan kisah epik Santo Yohanes Chrysostomus yang berasal dari keluarga bangsawan disejajarkan dengan tokoh bacaan Injil hari ini, yaitu seorang perwira Romawi di Kapernaum. Mereka berdua memiliki iman yang dikagumi oleh Tuhan. Maka mari kita masuk lebih dalam pada bacaan Injil hari ini. Seorang perwira Romawi di Kapernaum meminta Yesus untuk menyembuhkan seorang hambanya yang hampir mati. Perwira Romawi adalah seorang berpangkat tinggi yang memiliki pasukan sejumlah 100 orang. Dia pastilah bukan orang Yahudi, karena perwira adalah bagian dari pemerintahan Romawi. Perwira ini menampakkan kebenaran hidup. Dia tidak membuang hambanya yang sakit, tetapi menghargainya dan mengusahakannya untuk sembuh. Kita tahu pada zaman itu, umumnya masyarakat memandang hamba atau budak layaknya sebuah barang atau komoditas yang bisa diperjualbelikan. Dari sinilah terlihat bahwa hidup perwira ini penuh kasih. Ia pun sudah menjadi penderma bagi umat Yahudi di Kapernaum karena telah membantu membangun rumah ibadat bagi mereka. Kisah selanjutnya merupakan puncak dari alasan mengapa Tuhan Yesus begitu merasa kagum terhadap iman sang perwira. Lukas menulis, perwira ini tidak datang secara langsung kepada Yesus, tetapi berbicara kepada Yesus melalui perantara, yaitu para tua Yahudi dan sahabat-sahabatnya. Perwira ini sangat menghormati Yesus. Yesus tidak layak memasuki rumahnya yang bukan orang Yahudi. Kita tahu di zaman Yesus, orang Yahudi dipandang najis jika memasuki rumah milik bukan orang Yahudi. Perwira ini juga merasa tidak layak untuk bertemu langsung dengan Yesus yang dijunjungnya sebagai tuannya. Berdasarkan kehidupannya sebagai abdi militer yang patuh pada aba-aba komando di atasnya, ia percaya penuh kepada kuasa perkataan Yesus. Ia percaya bahwa Yesus diberi otoritas tertinggi dan ia yakin perkataan Yesus akan dinyatakan. Kepercayaan sebesar itu tidak pernah ditemukan Yesus di antara orang-orang Yahudi yang selama ini ramai-ramai mengikutinya. Seorang perwira Romawi yang bukan orang Yahudi, yang bukan bagian dari umat Israel awal pilihan Allah di Perjanjian Lama, dan memiliki kedudukan serta kekuasaan tinggi,
sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus dan mengimani kuasa yang dimiliki Yesus. Hamba sang perwira sembuh karena iman. Lihatlah saudara-saudariku, Tuhan sedang mendefinisikan ulang siapa-siapa umatnya. Umatnya yang baru adalah orang-orang dari segala bangsa. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada doa dalam Ekaristi yang mengingatkan saya pada perkataan sang perwira. Doa itu adalah, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Di akhir video nanti, saya ingin mengajak saudara-saudari semua untuk berkontemplasi sejenak, menghayati kerendahan hati kita saat menerima Sang Anak Domba Allah. Semoga kerendahan hati menjadikan iman kita dikagumi oleh Tuhan seperti sang perwira Romawi. Ikan teri dimakan dengan ketupat. Mari merendahkan diri agar Tuhan selalu dekat. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita semua. Amin.